Li Changge, setelah kematian ayahnya ia pergi ke kediaman Gubernur Lujiang di Yuzhou. Di sana ia mengatakan kepada Gubernur Lujiang bahwa ayahnya sebelum meninggal sempat memberikan dekret. Kemudian, Changge membacakan dekret itu yang isinya, sekarang Pangeran Qin Li Ximin ingin memberontak. Gubernur Lujiang, saya perintahkan untuk memimpin pasukan dan membunuh pemberontak untuk menjaga keamanan negara dan kekaisaran kita. Dan Gubernur Lujiang pun mengiyakan dekret itu. Tidak lama setelah penyerahan dekret itu, utusan Li Ximin datang ke kediaman gubernur. Utusan Li Ximin ini tidak lain adalah Wei Suyu. Changge yang melihat itu seperti ada kekhawatiran di wajahnya karena dekret yang diserahkannya tadi adalah dekret yang ia buat sendiri dengan stempel putra mahkota yang ia curi. Wei Suyu yang sudah berada di lobi, ia tiba-tiba dihadang oleh pasukan prajurit Gubernur Lujiang. Ketika suasana akan memanas, datanglah Li Changge menemui Wei Suyu. Saling bertatapan dengan wajah heran, mereka berdua buka percakapan. "Changge, kenapa kamu ada di sini?" tanya Wei Suyu kepada Changge. Kemudian, Changge pun memotong pertanyaan Wei Suyu dengan bertanya, "Beraninya kamu bertanya seperti itu kepadaku? Apakah masih pantas?" Kemudian Wei Suyu berkata, "Biar saya jelaskan dulu." Dan Changge pun memotong perkataan Wei Suyu, "Tidak perlu ada penjelasan lagi," jawab Changge. Pertarungan pun pecah di ruangan itu. Wei Suyu yang sendirian ia dikeroyok oleh prajurit-prajurit itu, kemudian diganti oleh serangan Changge ke Wei Suyu. Changge menahan tajamnya pedang Wei Suyu dengan tangan kirinya hingga berdarah, dan pisau pendek di tangan Changge mengarah leher Wei Suyu, namun serangan itu ditahan oleh Wei Suyu. Sambil meneteskan darah menahan pedang Wei Suyu, Changge mengatakan kepada Wei Suyu untuk menjatuhkan pedangnya. "Jatuhkan pedangmu dan saya tidak akan membunuhmu," jawab Li Changge. Kemudian Jenderal Wang Junko mendekati Changge yang masih menahan pedang Wei Suyu agar ia langsung membunuhnya. Namun Changge memberitahu bahwa ayahnya Wei Suyu, Wei Zheng, adalah orang kepercayaan ayahnya. Jika ia membunuh Wei Suyu takutnya para menteri ayahnya kecewa terhadapnya. Jawaban Changge kepada Jenderal Wang itu karena ia masih menganggap Wei Suyu saudaranya. Changge dengan luka di tangan kirinya ia keluar dari kediaman gubernur itu. Ashil yang diam-diam melihat Changge terluka ia merasa heran terhadap luka Changge. Kemudian di perjalanan pulang Changge diikuti oleh dua orang di belakangnya. Ia pun tersadar akan itu dan mempercepat langkahnya. Sesampai Changge di tempat persembunyiannya, Adu sebagai muridnya heran dan bertanya kepada Changge, "Tuan, kenapa lukamu begitu parah?" tanya Adu. "Tidak apa-apa," jawabnya. Di adegan yang lain, Leian sebagai seorang putri sedang merindukan ayahnya. Ia berkata kepada Hao Du, "Kapan kita akan kembali ke Chang'an?" Namun Hao Du sebagai seorang yang berwajah dingin, ia tidak menjawab pertanyaan Leian tapi malah menyuruh Leian untuk beristirahat. Leian pun mengatakan, "Saya tidak ingin istirahat, kamu jangan pergi dari sini." Hao Du pun langsung diam tanpa kata-kata dibuatnya. Leian tersenyum tipis melihat sikap Hao Du yang tampak serius itu. Hao Du lalu berkata kepada Leian, "Hari semakin gelap, tidaklah pantas seorang pria dengan wanita berdua-duaan di satu ruangan. Saya akan pergi," saut Hao Du. Namun Leian mengerjainya dengan mengatakan, "Anda tidak mematuhi perintah saya lagi?" Hao Du pun tampak dari raut wajahnya mulai kesal dengan tingkah Leian. Namun Leian mengalihkan pembicaraan dengan memperlihatkan sapu tangannya yang bergambar sulaman kelinci itu dan ia mengatakan kepada Hao Du kalau ia ingin kebebasan juga seperti kelinci itu. Hao Du yang semakin kesal dengan sikap Leian beranjak bangun dari duduknya dan hendak akan pergi keluar, tapi Leian yang cerdik itu berpura-pura menangis dan menceritakan kemalangannya. Mendengar suara tangis Leian, Hao Du dibuat diam olehnya. Tidak tahan dengan tingkah Leian sebagai seorang tuan putri, lalu Hao Du mendekati Leian dan meraih tubuhnya Leian sambil mematikan nyala lilin di sana. Ia mengangkat Leian dan membawanya ke ranjang dan membaringkannya. Leian yang diperlakukan seperti itu sempat khawatir dibuatnya. Namun kekhawatiran itu hilang setelah Hao Du membaringkannya di ranjang dan melepaskannya. Dan Leian pun tampak kagum oleh sikap Hao Du yang memperlakukan dirinya dengan baik meski ia tampak sedikit dingin. Malam pun tiba,
Ketika Changge sedang mengingat kejadian masa lalunya dengan Suyu, Ashil yang penasaran dengan luka Changge itu, ia pun datang ke tempat Changge. Ashil yang melihat Changge bersedih lalu mengajaknya untuk pergi jalan-jalan dan menemaninya ngobrol. Sambil memandangi bulan, mereka pun saling bertukar obrolan. Ashil bertanya kepada Changge, "Apa yang membuatmu sedih?" Namun sebelum dijawab oleh Changge, Ashil langsung memberi jawaban atas pertanyaannya. "Saya kira membuatmu sedih adalah karena gagal dalam pernikahan, dan istrimu kabur dengan orang lain," saut Ashil. Changge pun menolehkan wajahnya ke Ashil hanya sedikit. Changge pun memulai pembicaraannya. "Saya baru saja bertemu teman lama, tapi sekarang bukan teman lagi," jawab Changge. Ashil pun tambah penasaran. "Teman? Teman macam apa? Kenapa kamu tidak berteman lagi?" saut Ashil. "Kami tumbuh bersama, kami belajar bersama. Saya pikir persahabatan kami akan seperti ini selamanya," jawab Changge sambil memandang jauh ke masa lalunya dengan bersedih. "Mungkin nanti kalian akan saling memaafkan," saut Ashil dengan maksud menghibur Changge yang sedang bersedih. Kemudian Changge berterima kasih kepada Ashil yang telah menemani untuk menghilangkan sedihnya.